Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kali ini akan berpresentasi tentang proyek Tandon. Sebelumnya proyek Tandon itu terdiri atas 3 anggota, yaitu Ahmad Rizky Fadila, Diana Sarifah, dan Muhammad Hidir Ali. Presentasi kali ini berjudul Water Level Control dan Monitoring System ESP32. Komponen-komponen pada Tandon terdiri dari 7 alat atau komponen. Yang pertama itu ESP32, terus yang kedua itu OLED display, terus yang ketiga itu Heightlink 5V, terus yang keempat itu relay modul, terus yang kelima adalah push button, yang keenam itu AC water pump, lalu yang terakhir itu zero PCB. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan spesifikasi dari setiap komponen-komponen tersebut. Komponen yang pertama yaitu ESP32, spesifikasinya diantaranya yaitu memiliki arsitektur Tensilica LX6 mikroprosesor, sedia memori internal flash dan RAM, sedia mode hemat daya untuk efisiensi energi, tegangan operasi 3,3 volt, berbagai pengembangan dan modul yang tersedia. Komponen yang kedua yaitu OLED display. Spesifikasinya OLED display diantaranya yaitu tingkat kontras tinggi dan kejernihan gambar, kecepatan respon tinggi, mampu memunculkan warna yang lebih tajam, dan yang terakhir yaitu tingkat konsumsi dayanya rendah. Lalu komponen yang ketiga yaitu Heightlink 5V. Spesifikasinya diantaranya yaitu tegangan keluaran mencapai 5 volt, efisiensi konversi daya masukan ke keluaran. Modul Heightlink dilengkapi dengan beberapa fitur perlindungan seperti tingginya tegangan proteksi arus pendek, dan tegangan thermal. Yang keempat yaitu relay modul. Spesifikasinya antara lain adalah memiliki 4 jumlah channel. Tegangan listrik yang dibutuhkan untuk mengaktifkan relay adalah 5 volt. LED berwarna hijau untuk menunjukkan power relay, dan LED berwarna merah untuk menunjukkan status relay. Beberapa relay modul dilengkapi dengan fitur perlindungan untuk mencegah arus berlebih atau tegangan berlebih. Komponen yang kelima itu adalah push button. Spesifikasinya antara lain adalah materialnya terbuat dari plastik, logam, atau kolaborasi keduanya. Memiliki tegangan arus tertentu 12 volt DC, 24 volt atau 5 ampere. Tahan terhadap suhu lingkungan yang lembab dan ekstrim. Komponen yang keenam yaitu AC water pump. Spesifikasinya antara lain adalah konsumsi dayanya bisa mencapai puluhan atau ratusan watt. Tegangan listrik yang dibutuhkan berkisar 220 volt. Tegangan yang dihasilkan diukur dalam PSI atau bar, dan tahan terhadap korosi. Komponen yang ketujuh yaitu zero PCB. Zero PCB spesifikasinya antara lain yaitu material dasar PCB seperti fiberglass, reinforced epoxy, atau Rogers, atau dari bahan lainnya. Tebalan lapisan tembaga yang ada pada PCB diukur dalam mikrometer dan lebih fleksibel karena memiliki sambungan komponen. Kemudian, untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai fungsi dari masing-masing komponen. 1. Fungsi ESP32 yaitu sebagai otak sistem untuk mengontrol, memantau, dan mengambil keputusan berdasarkan kondisi tandon air. ESP32 dapat terhubung dengan berbagai sensor seperti sensor kelembapan tanah, sensor tingkat air, dan sensor suhu.
Sensor-sensor ini memberikan informasi tentang kondisi tandon air. Jika tingkat air rendah, ESP32 dapat mengaktifkan pompa air untuk mengisi tandon. Serta ESP32 dilengkapi dengan kemampuan Wi-Fi yang memungkinkan terhubung ke jaringan internet atau perangkat lain. Ini digunakan untuk pemantauan dan kontrol jarak jauh melalui aplikasi atau platform online. 2. Fungsi OLED display, yaitu menampilkan informasi seperti suhu air, kejernihan atau kondisi air dalam tendon, serta untuk memancarkan cahaya saat dialiri arus listrik. Nilai arus listrik akan memengaruhi kecerahan pada OLED. Semakin banyak arus listrik, cahaya OLED akan semakin terang. 3. Fungsi high link 5 volt, yaitu digunakan sebagai sumber ketegangan pada rangkaian PCB yang memerlukan tegangan 5 volt dari sumber tegangan AC 220 volt. Dalam proyek tandon air, Highlink 5 volt menyediakan daya untuk perangkat seperti microcontroller dan sensor, memungkinkan kontrol otomatis terhadap tandon air. Modul ini juga dilengkapi dengan fitur perlindungan untuk mencegah kerusakan akibat arus pendek, kelebihan arus, dan tegangan berlebih. 4. Fungsi relay modul, yaitu untuk menggerakkan sebuah perangkat yang memerlukan arus besar tanpa terhubung langsung dengan perangkat pengendali yang mempunyai arus kecil. Relay merupakan tuas saklar dengan lilitan kawat pada batang besi atau solenoid di dekatnya. Pada sebuah relay mempunyai komponen yang bernama coil. Jika komponen tersebut diberi tegangan, maka arus akan mengalir pada coil dan menyebabkan kontak pada relay bekerja. Jadi, prinsip kerja sederhananya coil relay diberi tegangan untuk menggerakkan kontak relay. 5. Fungsi push button, yaitu digunakan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan suatu sistem atau perangkat elektronik. Push button biasanya terdiri dari dua terminal yang terhubung oleh sebuah mekanisme pegas. Ketika tombol ditekan, mekanisme pegas di dalam push button dipaksa untuk membuat kontak antara kedua terminal, sehingga mengizinkan aliran listrik melewati push button. Ketika tombol dilepaskan, mekanisme pegas kembali ke posisi semula, memutuskan kontak dan menghentikan aliran listrik. 6. Fungsi AC water pump, yaitu sebagai perangkat untuk memompa air dari sumber ke tempat yang dituju, serta dapat digunakan untuk meningkatkan tekanan air dalam sistem pipa, terutama jika tekanan air alami dari sumbernya tidak cukup. AC water pump menghisap air dari sumbernya, seperti sumur atau pipa air, menggunakan mekanisme vakum atau impeller yang dapat menggerakkan air ke dalam pompa. Setelah dihisap, pompa menggunakan mekanisme internalnya seperti impeller atau piston untuk memompa air ke dalam saluran pipa menuju tandon air. Air yang dipompa ke dalam tandon kemudian dapat didistribusikan ke berbagai titik atau saluran air dalam sistem tandon air sesuai dengan kebutuhan. 7. Fungsi Zero PCB, yaitu menyediakan platform fisik untuk menyatukan komponen-komponen elektronik dalam sebuah perangkat serta membantu dalam penyusunan dan pemasangan komponen-komponen elektronik dengan cara yang terorganisir dan efisien. Zero PCB memiliki lapisan pelindung untuk melindungi jalur tembaga dari kontaminasi dan korosi. Selanjutnya, penjelasan tentang cara kerja atau langkah-langkah untuk menyambungkan komponen-komponen. Yang pertama, kita menggunakan Zero PCB untuk menyambungkan semua komponen. Sesudah memasang semua komponen, kita menyambungkan AC line atau jalur AC ke Highlink input dan ke relay. Sesudah itu, kita menyambungkan ESP32 ke Zero PCB. Dan selanjutnya, kita menyambungkan ultrasonic sensor ke 4 pin terminal. Dan yang terakhir ini adalah gambar denah 3D proyek tandon dari berbagai sisi. Dan desain skematik 2 dimensi, serta desain PCB 2 dimensi dan 3 dimensi. Sekian presentasi ini kami sampaikan. Jika ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.